Mas, gimana caranya agar hidup itu bahagia, Mas? Gimana caranya agar rezeki lancar, Mas? Gimana caranya agar sehat, Mas? Gimana caranya untuk mengenal jati diri dan sebagainya. Dan semuanya itu dengan cara yang satu. Apa itu? Sadar nafas. Jadi banyak sekali pertanyaan, Mas, gimana caranya agar tenang, Mas? Gimana caranya agar hidup itu bahagia, Mas? Gimana caranya agar rezeki lancar, Mas? Gimana caranya agar sehat, Mas? Gimana caranya untuk mengenal jati diri dan sebagainya. Dan semuanya itu dengan cara yang satu. Apa itu? Sadar nafas. Jadi praktekkan sadar nafas nih Bapak Ibu. Udah praktekkan saja sadar nafas. Rutin istiqomah mempraktekkan sadar nafas. Nanti dengan sendirinya jiwa akan tenang, dengan sendirinya pikiran akan jernih, dengan sendirinya rasakan damai, dengan sendirinya yang tadinya seolah-olah rezekinya itu kayak ketutup akan terbuka dengan sendirinya. Pencerahan-pencerahan dari dalam diri akan bermunculan dengan sendirinya. Nanti tubuh kita itu akan merasakan ada perubahan yang mungkin tadinya banyak sakitnya. Asal kita rutin loh yo, asal kita rutin mempraktekkan sadar nafas, lama kelamaan akan ada keringanan, akan ada penyembuhan secara bertahap. Kuncinya yang penting praktek nih Bapak Ibu. Nah caranya gimana Mas? Caranya begini, kita duduk, yang paling bagus itu adalah duduk tegap. Tegap namun santai kayak gini. Kita duduk secara badan kita tegak lurus tapi rileks santai. Umpama nggak bisa ya kayak gini nggak apa-apa, duduk seperti biasa. Silanya begini nih Bapak Ibu nih. Lah cara silanya itu begini, kelihatan apa enggak? Lah gini loh. Jadi kaki kanan di atas kaki kiri, terus tangan kita itu menghadap bawah kayak gini. Nih di paha menghadap bawah. Jadi cara duduknya kayak gini. Umpama tegap ya kayak gini, tegap namun rileks. Umpama nggak bisa ya kayak gini, nggak apa-apa. Telapak tangan menghadap ke bawah. Jika kaki atau telapak kaki kita menghadap ke atas. Kalau di kursi Mas, kalau di kursi kan telapak kaki kita itu nempel ke lantai, berarti tangan di paha menghadap atas. Intinya kalau kaki ini menghadap atas, telapak tangan itu menghadap bawah kayak gini. Mau ditempelkan di sini ya monggo, di sini ya monggo, yang penting rileks gitu loh, yang penting nyaman. Oke Bapak Ibu, jadi kalau kaki ini, telapak kaki itu sila kayak gini kan menghadap atas, berarti tangan menghadap ke bawah. Tapi kalau kita di kursi, duduknya di kursi, kaki menghadap bawah, telapak tangan menghadap atas. Gini nih Bapak Ibu, jadi kayak gini nih. Udah kayak gini, yang penting rileks. Lah, tapi masih tegang Mas. Untuk merilekkan, kita duduk dulu seperti itu tadi. Kita tarik nafas panjang namun perlahan. 3 kali saja. Hembuskan dari mulut. Lakukan ini 3 kali. Tarik nafas panjang dan hembuskan dari mulut. Ini 3 kali aja. Setelah itu tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Jadi ujung lidah kita ditempelkan ke langit-langit mulut. Terus dalam hati kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi popo angkoso, terhubung dengan nini among kaki among, terhubung dengan sedulur papat limo pancer. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya, sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Dah, cuma kayak gitu niatnya. Terus kita sadari nafas yang masuk dan kita rasakan perut yang mengembang. Kita sadari nafas yang keluar, rasakan perut yang mengembang. Jadi kita menyadari dan merasakan.
kita menggunakan kesadaran dan rasa nggih Bapak Ibu, bukan fokus. Bukan fokus. Tapi kita menggunakan kesadaran rasa, menyadari nafas yang masuk, merasakan perut yang mengembang, menyadari nafas yang keluar, merasakan perut yang kempes. Udah itu aja. Hanya merasakan nafas, menyadari nafas masuk dan merasakan nafas keluar, merasakan perut, kempas-kempisnya perut. Jadi menyadari nafas masuk, merasakan kempas-kempisnya perut. Itu yang paling simple. Yang paling simple, karena kalau kita nggak merasakan kempas-kempisnya perut dan tidak menyadari nafas, pikiran kita itu sangat liar, loncat kemana-mana. Jadi duduk rileks, posisi di kursi monggo, posisi duduk sila juga monggo, relakan tubuh, relakan otot-otot saraf kita ini, relakan pikiran, mulai rasakan nafas yang masuk dan rasakan nafas yang keluar. Tapi kalau langsung merasakan nafas yang masuk dan merasakan nafas yang keluar, biasanya ini malah nanti akan jadi atur nafas kalau belum terbiasa. Kalau belum terbiasa nih Bapak Ibu. Jadi yang paling aman, yang paling simple dan paling sederhana adalah kita menyadari nafas yang masuk dan merasakan kempas-kempisnya perut. Nafas masuk dan keluar kita sadari dan rasakan kempas-kempisnya perut. Ada sensasi apapun udah biarkan. Lagi kayak gini tiba-tiba mungkin ada seperti kelistrikan di belakang itu, di belakang punggung kita sini, udah abaikan saja, nggak usah diurusi, nggak usah pikiran itu nggak usah bereaksi, ini apa ya, maksudnya apa, nggak usah, cukup kita sadari saja. Oh itu pengalaman batin, udah gitu aja. Padahal secara penjelasannya itu adalah kelistrikan dalam tubuh yang sedang mengalir gitu. Mungkin selama ini kita kan tidak menyadari lah. Di saat kita mau menyadari diri kita, kita akan lebih peka sehingga merasakan ada getaran-getaran dalam diri kita, dan itu suatu proses pembersihan. Karena di jalur-jalur tersebut berarti selama ini ada endapan, ada hambatan energi lah, itu sedang diproses, sedang dibersihkan. Jadi biarkan saja, nggak usah ini apa ya, maksudnya apa, nggak usah. Umpama mau memperhatikan itu, cukup perhatikan saja tanpa ada reaksi dari pikiran. Kalau pikiran kok sudah bereaksi, kembali lagi kepada sadari nafas, rasakan kempas-kempisnya perut. Terus mengeluarkan nafasnya lewat mana Mas? Kalau sudah sadar nafas, tarik nafas dan mengeluarkan nafas lewat hidung. Jadi lewat hidung terus berapa jam? Ya minim-minim lah, minim-minim itu 1/4 jam. Tapi kalau nanti kita sudah benar-benar menikmati, bisa bertambah, bisa mungkin 1 jam, bahkan ada yang 3 jam, bahkan ada yang 5 jam. Bu, jadi gini loh, udah praktekkan saja secara istiqomah. Dan ini dipraktekkan secara kontinu, mempunyai waktu. Umpama Bapak Ibu nih, habis Isya jam 8 prakteknya, besok-besok terus selalu jam 8. Ini untuk kedisiplinan, karena kita harus mempunyai kedisiplinan jiwa, kedisiplinan waktu. Kenapa kedisiplinan ini penting? Karena di saat kita sering jam 8 umpama nih, nanti tubuh kita ada reaksi. Jadi nanti jam 8 akan ada aliran yang menyegarkan umpama gini. Jadi yang di dalam diri itu sudah ada kesiapan gitu loh. Tapi kalau loncat ini nanti alam bawah sadar kita bingung. Biasanya jam 8, ini kok jam 11, ini kok jam. Lah umpama Bapak Ibu mau sering ya monggo, tapi jam 8-nya itu tetap, umpama udah istiqomah jam 8 tetap dilakukan, biarpun ntar jam 11 mau praktekkan lagi monggo, jam 1 praktek lagi monggo, atau sore hari atau siang hari praktek monggo, yang penting yang intinya di jam 8-nya ini. Oke Bapak Ibu, udah praktekkan saja. Sadari nafas, rasakan kempas-kempisnya perut, udah itu saja. Nanti akan ada perubahan
dalam kehidupan nyata. Dan berhasil atau tidaknya kita praktek sadar nafas itu bukan seberapa banyak sensasi nih Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak melihat cahaya, melihat wujud ini, wujud itu, bukan. Di saat kita praktek sadar nafas, rajin praktek sadar nafas, berhasil dan tidaknya itu ada di kehidupan nyata. Apakah rasa kita itu lebih tenang? Apakah pikiran kita itu lebih jernih dalam mensikapi sesuatu dalam kehidupan nyata? Jadi bukan tentang reaksi, bukan tentang sensasi. Soalnya ada. Saya sudah mempraktekkan ini kok nggak pernah lihat ini, nggak pernah lihat itu. Nggak usah ngejar itu. Tugas kita hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar dan merasakan kempas-kempisnya perut. Bukan masalah sensasi, bukan masalah cahaya. Wong melihat sensasi, melihat apa itu cahaya, melihat gambaran-gambaran itu hanya tentang motorik otak. Jadi reaksi kimia dalam otak kita, pengalaman-pengalaman yang selama ini terkumpul dalam otak kita, terus ada perubahan energi dalam diri kita yang mungkin tadinya kita dalam energi yang kemerungsung, terus kita menjadi energi yang tenang, sehingga ini ada reaksi kimia dalam otak kita lah, itu bisa mewujud, bisa menjadi sensasi-sensasi yang berbagai banyak ceritanya lah. Jadi umpama melihat kayak gitu ya cukup sadari, umpama di saat menyadari kok pikiran ikut bereaksi, ikut menilai, ikut penasaran ini apa dan sebagainya, kembali lagi kepada kesadaran nafas. Sadari nafas, rasakan kempas-kempisnya perut. Karena sukses dan tidaknya mempraktekkan sadar nafas itu di alam nyata, dalam kehidupan nyata ya Bapak Ibu. Jadi praktek sadar nafas ini untuk apa ya? Untuk semuanya. Mas, gimana caranya tenang? Sadar nafas. Mas, gimana rezekinya lancar? Sadar nafas. Mas, gimana agar dapat pencerahan? Sadar nafas. Mas, gimana ketemu jati diri? Sadar nafas. Mas, gimana untuk menghilangkan aneksiti? Sadar nafas. Mas, gimana agar udah sadar nafas. Praktekkan saja sadar nafasnya. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri. Oke Bapak Ibu? Nah, sedangkan tata caranya itu tadi mau dengan duduk monggo, duduk sila monggo, atau duduk di kursi monggo. Tangan itu kalau saya hanya menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, karena hidup ini hanya menerima dan memberi. Makanya saya nggak pakai yang kayak gini enggak, cuma kayak gini dan kayak gini. Kaki kanan ketika di atas, kaki kiri menghadap ke atas, tangan kita itu menghadap ke bawah. Kalau di kursi kaki kita itu menghadap ke bawah, berarti tangan itu menghadap ke atas. Ini kenapa? Untuk keseimbangan. Di kaki kita kan ada titik-titik cakranya. Lah di saat menghadap ke atas, ini berarti terkoneksi dengan langit. Lah kita harus mengimbangi dengan apa? Dengan bumi. Di sini pun ada titik-titik cakranya. Jadi biar kita mengimbangi gitu loh. Nah kalau kita duduk di kursi, kaki itu menghadap ke bawah, berarti tangan kita menghadap ke atas biar ada keseimbangan. Jadi fungsi tangan kayak gini atau kayak gini, kaki itu menghadap bawah menghadap atas, itu hanya untuk keterkoneksian langit dan bumi. Ujung lidah ditempel ke langit-langit mulut juga, itu untuk mengkoneksikan antara langit dan bumi, antara dohir dan batin. Itu Bapak Ibu. Jadi praktekkanlah sadar nafas. Satu cara, satu metode, banyak sekali manfaatnya. Yang penting praktek ya Bapak Ibu, dan rutin. Yang penting rutin praktek sadar nafas, nanti akan tahu sendiri. Oke Bapak Ibu.